Ikutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Bagaimana kabarnya Pak Ivan hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Dian. Bu Dian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Ivan. Pak Ivan, kira-kira apa nih topik yang akan kita bahas ya di diskusi kali ini, Pak Ivan? Begini, Bu, murid-murid saya tuh akhir-akhir ini saya perhatikan semangat atau motivasinya itu menurun gitu, Bu. Jadi saya mau curhat nih sama Ibu mencari solusi yang terbaik untuk murid-murid saya gitu. Oh, semangat atau motivasi belajar murid Pak Ivan menurun ya? Yang bagaimana ya Pak Ivan? Menurun gimana Bu, ya? Betul. Jadi ketika proses kegiatan belajar mengajar, saya perhatikan murid-murid saya itu banyak yang tidak memperhatikan pelajaran gitu. Banyak yang bermain dengan sembunyi-sembunyi, banyak yang berisik dan mengobrol. Jadi kelas tidak kondusif dan materi yang saya sampaikan tidak terserap dengan baik gitu, Bu, sama murid-murid. Oh, berarti tidak memperhatikan Pak Ivan mengajar ya? Iya, betul, Bu. Begitu. Jadi kelasnya Pak Ivan akhir-akhir ini tidak kondusif dan materi yang disampaikan tidak terserap dengan baik. Bukan begitu ya Pak Ivan? Betul sekali, Bu. Betul. Nah, apa nih harapan yang ingin dicapai Pak Ivan dari diskusi kali ini? Harapan saya sih dapat menemukan solusi untuk meningkatkan motivasi belajar murid saya, Bu. Menurut Pak Ivan, apa sih ciri-ciri ketika murid memiliki motivasi belajar yang tinggi tuh? Kalau menurut Ivan sendiri sih, ciri-ciri ketika murid memiliki motivasi belajar yang tinggi, mungkin dapat dilihat dari suasana kelas yang kondusif. Lalu maksudnya ketika murid dapat tenang dan memperhatikan pembelajaran dengan serius. Lalu lingkungan kelas dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Lalu materi yang saya ajarkan itu dapat terserap dengan baik oleh murid. Contohnya ketika murid diberikan latihan pemahaman tentang materi yang diajarkan, murid dapat menjawabnya sesuai dengan yang saya harapkan. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Menurut Pak Ivan sendiri nih, kalau saya coba berikan skala nih, nilai 1 sampai 10 dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Ivan tadi, selama ini berada pada skala berapa Pak Ivan? Kalau berdasarkan skala mungkin masih di 6 mungkin ya, Bu, kalau 1 sampai dengan 10 gitu. Karena saya rasa pembelajaran yang saya lakukan itu kurang maksimal. Kurang maksimalnya ini dalam memanfaatkan media pembelajaran yang menarik gitu, Bu. Saya hanya fokus pada modul-modul pembelajaran yang tersedia seperti buku dan yang tersedia seperti itu. Lalu pemanfaatan ruang kelas untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid juga saya pikir kurang maksimal juga gitu, Bu. Baik Pak Ivan, berarti pembelajaran yang selama ini yang dilakukan oleh Pak Ivan itu berada pada skala 6 ya kira-kira. Sesuai dengan cerita tadi yang Pak Ivan terangkan tadi, pembelajaran yang dilakukan kira-kira nih, ketika motivasi belajar murid Pak Ivan meningkat, proses kegiatan belajar mengajar terlaksana dalam waktu 2 sampai 3 bulan nih, berdasarkan skala 1 sampai 10 kira-kira berada pada skala berapa, Pak? Mungkin kalau dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan nih, Bu, ketika pembelajaran motivasi anak belajar mungkin
di angka 8 sih ya Bu, mungkin di angka 8 gitu. Angka 8 ya. Ya. Wow, cukup besar juga ya peningkatannya Pak. Lalu apa yang dapat Pak Ivan lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid selama 2-3 bulan tersebut dengan pencapaian skala kira-kira mendapat nilai 8 itu Pak Ivan? Mungkin saya dapat melakukan dengan memulai membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu, RPP gitu. Ya. Lalu melakukan pengelolaan kelas dengan baik, contohnya memanfaatkan ruang kelas untuk kegiatan belajar murid, seperti pojok baca, lalu tempat untuk memajang hasil karya murid, melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif, seperti menggunakan video pembelajaran tuh Bu, presentasi PowerPoint gitu, dan tentunya melihat kebutuhan belajar murid dan minat murid. Mungkin itu yang dapat saya lakukan Bu untuk meningkatkan motivasi belajar murid gitu. Wah, keren banget ya rencananya Pak Ivan ini, bagus. Mungkin itu ya Pak Ivan untuk meningkatkan motivasi belajar muridnya, kira-kira apa nih dukungan yang Pak Ivan butuhkan untuk menjalankan rencana tersebut nih? Kalau untuk dukungan, mungkin saya yang utama itu mungkin dari murid ya Bu, dari murid saya itu yang utama gitu, karena proses pembelajaran akan dilakukan dengan murid gitu. Lalu kepala sekolah untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana yang saya butuhkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Lalu mungkin rekan sejawat Bu sebagai tempat sharing untuk mencari ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran gitu. Oh, begitu Pak Ivan. Lalu setelah itu apa lagi yang akan Pak Ivan lakukan setelah ini? Mungkin saya akan mempersiapkan diri Bu, mempersiapkan diri agar saya konsisten nih dalam melaksanakan rencana ini Bu gitu. Kira-kira nih Pak Ivan, adakah seseorang yang dapat membantu Pak Ivan dalam rencana ini? Kalau untuk seseorang sih ada mungkin ya Bu, rekan sejawat saya yang biasa sharing itu Pak Yoga mungkin bisa membantu saya Bu untuk mengingatkan saya agar rencana ini dapat berjalan dengan konsisten gitu Bu. Yang selalu memberi semangat ya Pak ya? Iya betul, tempat sharing. Kapan Pak Ivan akan melakukan melalui pencapaian ini kira-kira? Mungkin secepatnya Bu, saya harap sih secepatnya. Kalau sekarang kita bisa coaching dengan Bu Dian ini, saya ada pencerahan nih Bu. Mungkin hari Rabu nanti mungkin saya sudah siap untuk memulai nih Bu, hari Rabu. Secepatnya ya Pak Ivan, ditunggu rencana hebatnya ini. Nah, oke Pak Ivan, kira-kira kita dapat berdiskusi lagi untuk membahas proses yang dilakukan Pak Ivan ini kapan lagi nanti? Mungkin kalau kita dapat coaching lagi Bu di minggu depan mungkin ya Bu. Tapi nanti ya. saya hubungi dulu Bu Dian gitu. Kapan kira-kira nih waktu yang pas gitu. Oke Pak Ivan, saya tunggu kabar baiknya ya Pak Ivan dari rencananya Pak Ivan ini. Siap. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya nih. Iya Pak Ivan, sama-sama Pak Ivan. Terakhir nih Pak Ivan, saya mau nanya sebentar ya Pak Ivan ya. Tentang hasil diskusi kita kali ini nih. Apa kira-kira Pak Ivan? Dari kesimpulan diskusi kita hari ini Bu, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bu Dian yang sudah
bersedia mengcoaching saya. Sama-sama Pak Ivan. Ya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Dari hasil diskusi kita, mungkin saya mendapatkan solusi nih. Saya mendapatkan solusi untuk meningkatkan motivasi belajar murid dengan melakukan proses kegiatan belajar mengajar yang menarik. Dengan melihat kebutuhan murid saya, lalu memanfaatkan ruang kelas sebagai sumber belajar, seperti pojok baca, lalu menghargai hasil karya murid dengan memajangnya di tempat yang nanti saya sediakan, lalu menggunakan media dalam proses pembelajaran yang kekinian, pastinya yang kekinian medianya gitu, seperti video pembelajaran, presentasi PowerPoint, dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber untuk belajar. Seperti itu. Baik, jadi saya dapat menemukan Ibu solusi yang mendukung rencana saya ini gitu. Oke, baik Pak Ivan. Sudah mendapat gambaran dari rencana yang dilaksanakan nanti. Semoga rencananya dapat terlaksana dengan baik ya Pak Ivan, sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Ivan. Amin Bu, terima kasih banyak Bu, waktunya sudah mengcoaching saya nih. Oh ya, sama-sama Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Dian. Oke, Pak Ivan. Nanti istirahat dulu. Stop dulu Bu, stop. Ya? Bentar, minum dulu Pak Ivan. Ya, siap-siap Bu. Baik, sudah siap Pak Ivan? Siap. Oke Bu, sekarang saya jadi coach ya Bu. Baik Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ivan. Bagaimana kabarnya nih Ibu Dian? Alhamdulillah baik Pak Ivan. Pak Ivan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Dian. Oh iya Bu Dian, apa nih yang mau kita diskusikan nih tentang topik apa nih Bu Dian? Jadi begini Pak Ivan, setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi digital pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya nih, Pak Ufi, tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, saya jadi berpikir nih Pak Ivan, mungkin nggak saya bisa mengembangkan lagi kegiatan pembelajaran di kelas saya ini agar lebih menarik dan relevan dalam perkembangan zaman tentunya. Utamanya dalam pemanfaatan perangkat teknologi dalam pembelajaran, Pak Ivan. Oh ya Bu, mungkin keren ya? nih Bu, topiknya keren Bu ya. Jadi Bu Dian ini mengharapkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam pemanfaatan teknologi seperti itu ya Bu? Ya, betul sekali ya. Pak Ivan. Apa nih harapan yang Bu Dian hasilkan dari diskusi kita kali ini? Saya tuh mengharapkan pembelajaran yang saya lakukan di kelas dapat menarik dan relevan dengan perkembangan zaman dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, Pak Ivan. Ya, baik Bu Dian. Jadi Bu Dian mengharapkan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Bukan begitu, Bu? Betul sekali, Pak Ivan. Oke. Menurut Bu Dian nih, pembelajaran yang menarik dan relevan yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi itu yang seperti apa, Bu Dian? Menurut saya
pemanfaatan perangkat teknologi dalam pembelajaran yang baik itu ketika hal tersebut dapat memancing keaktifan siswa, ketertarikan, dan fokus semua siswa dalam mengikuti pembelajaran, Pak Ivan. Nah, dengan siswa yang aktif dan fokus, kegiatan pembelajaran tentunya bisa berjalan dengan efektif dan tidak membosankan, yang pada akhirnya membuat tujuan pembelajaran dapat lebih mudah tercapai dengan baik, Pak Ivan. Ya, betul sekali Bu Dian yang disampaikan Bu Dian ini. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat memancing keaktifan murid dalam belajar, lalu pembelajaran menjadi lebih menarik, dan siswa akan lebih fokus mengikuti pembelajaran. Menurut Bu Dian nih, menurut Bu Dian, apabila saya memberikan skala 1 sampai dengan 10 untuk pembelajaran Bu Dian yang sudah dilakukan saat ini, kira-kira berada pada skala berapa nih Bu? Menurut saya sih masih di angka kira-kira masih sekitaran 5 atau 6, Pak Ivan. Karena saya belum memaksimalkan dalam pembelajaran teknologi di kelas, Pak Ivan. Ya. Oke, Bu. Berarti masih di angka 5 atau 6 gitu ya, Bu. Nah, iya, Pak Ivan. Kira-kira nih, Bu, setelah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, proses pembelajaran yang dilakukan Bu Dian nih, berada pada skala berapa nih? Kalau kita menghitung skala 1 sampai dengan 10 gitu, dengan memaksimalkan nih, sudah dimaksimalkan pemanfaatan teknologinya. Kira-kira berada di angka berapa, Bu? Tentunya akan semakin melesat, Pak Ivan. Menurut saya mungkin bisa 8 atau 9, sudah sangat memuaskan sekali untuk saya, Pak. Karena saya memaksimalkan teknologi dalam pembelajaran. Begitu, Oke, bagus ya Bu. Jadi di angka 8 atau 9 itu sudah sangat tinggi ya Bu untuk pembelajaran yang dilakukan gitu. Nah, menurut Bu Dian nih, menurut Bu Dian, teknologi seperti apa nih yang dapat Bu Dian terapkan dalam pembelajaran untuk mencapai skala 8 sampai 9 itu, Bu? Mungkin saya dapat membuat video pembelajaran yang diupload di media sosial tentunya, dan murid akan mudah untuk mengakses kapanpun murid mau. Bisa juga membuat presentasi PowerPoint untuk pembelajaran dan membuat modul ajar yang menarik, Pak, dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian saya juga bisa memanfaatkan aplikasi seperti Kahoot atau Quizizz untuk membuat kegiatan latihan siswa menjadi lebih menarik, Pak. Begitu. Wah, keren banget tuh Bu Dian. Idenya sangat cemerlang, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu Dian, dukungan apa nih yang Bu Dian butuhkan untuk melakukan rencana pembelajaran ini nih? Pertama tentunya dari dukungan pihak sekolah ya, Pak. Yang dalam hal ini tentunya adalah ketersediaan sarana dan prasarananya dalam teknologi penunjang kegiatan pembelajaran yang baik, Pak. Utamanya perangkat teknologi, selain itu dukungan dari rekan sejawat sesama guru untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar ide seputar pengelolaan pembelajaran di kelas masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya nih Pak, dukungan dari wali murid juga. Itu karena jika kita berbicara digitalisasi ya Pak, mau tidak mau siswa sesekali harus memegang HP atau gadget untuk kepentingan pembelajaran berbasis digital ini, Pak. Betul sekali, Bu. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira nih, Bu, hal pertama yang Bu Dian lakukan nih untuk rencana ini itu bagaimana, Bu? Yang pertama kali akan saya lakukan adalah tentunya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Itu yang pertama kali. Terkait apa-apa saja yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya nanti. Begitu, Pak. Oke, iya. Ada hal lain, Bu, yang dapat dilakukan Bu Dian?
Saya akan mencoba memetakan kesiapan dan profil belajar siswa dulu, kemudian menyusun lesson plan, memilih metode dan media pembelajaran yang tepat tentunya, Pak. Oke. Adakah nih seseorang yang dapat membantu Budian dalam melaksanakan rencana ini? Tentu ada, Pak. Rekan sejawat saya, mungkin saya dapat meminta bantuan kepada rekan sesama CGP yang ada di sekolah, juga kepada Pak Ufi juga yang telah melaksanakan pembelajaran digitalisasi juga dalam melaksanakan rencana ini, Pak Ivan. Oke, kapan nih Budian kira-kira akan memulai rencana ini? Saya akan melaksanakannya mulai pada pembelajaran minggu depan, insya Allah ya Pak. Oke, pembelajaran minggu depan ya Budian ya. Nah, setelah pembelajaran Budian nih sudah dilaksanakan ini di minggu depan, kira-kira kita bisa ketemu lagi nggak nih Bu? Diskusi lagi, membahas tentang progres yang didapatkan atau dilaksanakan sama Budian ini. Tentu bisa dong, kan senang ketemu Pak Ivan. Ya, siap Bu. Mungkin 2 minggu lagi Pak Ivan. Kita dapat berdiskusi lagi ya untuk membahas perkembangan dari rencana yang saya akan laksanakan ini. Oke Bu, kita berarti 2 minggu lagi kita diskusi lagi ya Bu ya. Semoga Siap, Pak Ivan. Semoga rencana Budian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai harapan Budian. Sekarang kita review sebentar ya Bu hasil diskusi kita kali ini. Menurut Budian nih, kira-kira apa yang Budian dapatkan dari hasil diskusi kita kali ini? Ya, yang saya dapat simpulkan dari coaching kita hari ini, yang pertama nih Pak Ivan, tentunya saya ucapkan terima kasih banyak banget kepada Pak Ivan karena melalui kegiatan coaching ini saya dapat belajar tentang bagaimana cara menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami ini Pak Ivan. Tanpa harus bertanya kepada orang lain dulu, saya bisa bertanya langsung kepada sahabat saya ini Pak Ivan. Siap Bu. Ternyata solusi permasalahan yang saya hadapi ini, yang saya alami dapat muncul melalui ide dari saya sendiri Pak Ivan. Sehingga saya merasa lebih bebas, benar-benar paham bagaimana harus menjalankan ide tersebut. Betul, Kemudian yang selanjutnya, saya juga menjadi semakin yakin untuk mulai secara konsisten mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya, Pak Ivan. Dan yang terakhir nih, tentunya saya juga tidak bosan-bosannya meminta dukungan dari semua pihak, baik dari rekan sejawat, kepala sekolah, atau dari Pak Ufi, maupun juga dari wali murid, dari semua pihak di sekolah untuk berkolaborasi agar dapat bersama-sama menciptakan ekosistem sekolah yang positif demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, Pak Ivan. Oke, Budian. Nah, sekarang Budian sudah mendapatkan gambaran dari rencana yang akan dilaksanakan Budian ini. Iya, Pak Ivan. Oke, Budian. Terima kasih banyak, Pak Ivan. Siap, sama-sama Budian. Oke, semoga di 2 minggu lagi kita bisa berjumpa lagi ya, Budian. Tentunya Pak Ivan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. (12 menit, Budian. Hah? Pas, 12 menit. Kurang. Pas
pas 12 menit pas. Enggak kan paling lama tuh 15 menit. Oh. Satu. Kita masih ada sisa waktu ya, Pak? Masih ada sisa waktu, paling apa ya, refleksi ya tadi ya? Iya. Refleksi. Oke, kita ngisi refleksi aja ya. Iya. Masing-masing Bu Dian. Kita keluar apa gimana? Enggak Bu, tetap di sini sepertinya ya. Sampai waktu 30 menit. Aku merefleksi tadi yang Pak Ivan jawab. Seperti kemarin Bu, seperti kemarin. Refleksinya sama. Oh. Nanya dulu Bu Fasil deh. Assalamualaikum Ibu Fasil. Mohon izin, kita sudah selesai berdiskusi Bu. Pertanyaan sama dengan yang kemarin ya Pak Ivan? Sama Bu, masih sama. Mana pertanyaannya? Kita kecepatan ya Pak Ivan? Enggak Bu. Enggak, karena kita kan latihannya kan udah ini Bu. Latihannya udah keren lah, bagus gitu. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Terima kasih Bu waktunya nih. Latihan udah beberapa kali. Iya Pak Ivan. Sama-sama. Sebenarnya permasalahannya tuh ya memang permasalahan yang diangkat itu sama kita tuh yang di kelas ya Bu. Jadi enak tuh ngalirnya gitu. Iya Pak Ivan. Kita udah ada waktu 30 menit belum sih Bu? Udah kayaknya ya. Udah, kita keluar aja. Apa gimana? Nggak tahu nih. Tanya dulu di grup dah. Di grup dulu deh. Ah, di sini aja nih. Di chat aja. Siapa tahu bisa masuk. Ya.
Masih di situ kah Pak Ivan? Masih Bu. Belum dibalas Bu. Aku minta. Iya. Benar Bu. Iya Pak. Minta mana nih? Minta tahu hasil. Aku, iya. Oh, aku minta. Pak Ivan, kalau refleksi itu tadi hasil refleksinya Pak Ivan atau hasil refleksinya saya? Enggak Bu, jadi hasil refleksi diskusi kita Bu, kan di situ ada panduannya tuh. Jadi apa yang kalau saya sih sudah apa yang masih perlu diperbaiki itu kira-kira apa Bu? Enggak apa-apa sama juga Bu. Pembelajaran. Pembelajaran apa Bu? Pembelajaran apa yang masih perlu diperbaiki? Berkaitan dengan proses coachingnya. Oh, yang berkaitan dengan proses coachingnya apa pembelajaran kitanya? Proses coachingnya Bu, proses coaching sama ya pembelajaran buat kita juga sih. Coachingnya Bu, di coachingnya. Mana? Udah. Mana ya ini gimana ya? Udah selesai. Enggak. Kemudian, ini gimana Bu? Kayaknya udah melewati ini banget ya. Apanya Tadi Pak? kita waktunya tuh, kita mulai jam 14 berapa sih tadi? 30-an kan ya, 40? Kita kurang gitu. Enggak Bu. Ayo. Enggak, kan kita udah diskusi terus sudah refleksi. Terus kita langsung kembali ke room satu. Iya, atau gimana ya? Kembali aja yuk. Takutnya di sana Pak Angganya belum selesai gitu. Oh. Tapi Ibu Fasil belum ngomong. Iya, ini. Assalamualaikum Ibu Fasil, mohon izin. Bu Fasil belum bilang ya. Nanti aja deh. Kalau sudah dapat izin. Ya udah. Ini refleksi udah Bu.
Refleksi. Gimana, Pak? Refleksi aku udah nih. Jadi masih sama sih Bu. Jadi yang sudah baik dalam percakapan adalah diskusi yang dilakukan sudah menerapkan paradigma berpikir dan prinsip coaching gitu. Percakapan berjalan dengan baik dan reflektif. Paling yang masih perlu perbaikan tetap sih mengembalikan fokus pada percakapan karena kita harus mendapatkan tempat yang khusus sih seharusnya ya. Gitu. Seperti di mana Pak Ivan enaknya? Ya di ruang yang sepi gitu Bu, di tempat-tempat yang sepi, yang hening gitu Bu. Yang sepi ya, enak ya. Gitu. Ada kopinya gitu ya iya, Pak. Nah, gitu, bisa sambil santai maksudnya Bu. Arunika aja Pak. Itu Buntris juga udah selesai. Udah balik belum? Belum, coba di grup Bu. Tadi lagi diskusi kayaknya. Di grup coba Pak Ivan. Udah Bu, udah di grup, udah. Tapi belum dibalas sama satupun. Sebenarnya waktunya sebentar ya Bu, kita tuh. Sayangnya tuh di waktunya sebentar. Kalau lama kan kita bisa diskusi panjang lebar. Ya. Iya, makanya kita ketemuan aja Pak Ivan. Iya Bu, betul tuh. Biar lebih leluasa ngobrolnya. Iya. Biar real gitu Bu. Iya. Nah, ya. Nunggu instruksi aja kata Buntrisnya. Iya. Oke. Dah minum dulu Bu lah. Iya Pak. Disediain susu nggak sih di situ? Ada Bu, cuman tadi mah ditawarin, cuman mintanya kopi aja lah. Tadi pagi kan udah ngopi, masa ngopi lagi? Enggak Bu, ini tadi dibeliin di jalan. Biasa, minuman masa kini katanya. Tadi di Losari hujan nggak Bu? Enggak Pak. Enggak. Wah, enggak. Saya pulang tuh udah mendung banget tuh tadi tuh. Enggak hujan-hujan ya. Sholat Mbak. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila.
Satu dan